Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini buat kalian semua. Sekarang kita bahas tentang gimana caranya live streaming dengan selalu full senyum gitu. Walaupun bayar-bayarnya agak-agak ngebuat senyumnya itu menjadi ke bawah. Banyak gitu bayar. Yang kuat-kuat mental aja, Saya juga sebetulnya nggak bisa awalnya. Nggak bisa untuk speech, ngomong di depan umum, depan halayak ramai kayak gitu. Saya sebetulnya dibilang pemalu sih nggak pebalu. Pasti kalian tahu saya kayak gimana orangnya, nggak tahu malu bahkan nggak tahu malu. Kata saya sih bodoh amat gitu. Awalnya Alkisah, saya itu paling gugup kalau ngomong di depan orang banyak. Bahkan ngomong saya itu balelo. Kadang balelo itu apa ya? Belibet ngomong, kadang kayak tali nggak kedengeran, ngomong apa sih, nggak jelasin ngomong apa gitu. Kadang banyaknya dulu seperti itu ya. Waktu di kelas, waktu SD, karena saya waktu SD itu terlalu diandalkan oleh sekolah, terlalu ekspektasinya di sekolahan waktu SD itu tinggi banget ke saya gitu. Katanya saya inilah itulah, kamu ngomongnya enak, lancar, bla 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 gitu. Kamu maju ke depan, mau nggak maju ke depan, ini. Waduh, kata saya tuh. Saya orangnya ya walaupun kalau ngobrol enak kayak gini, katanya ngobrolnya enak, gampang dipahami, mudah dipahami kayak gitu. Bahkan cita-cita saya bener waktu dulu. Cita-cita saya itu jadi guru. Pengen banget saya jadi guru, jadi ngomong ke orang-orang, ngomong ke murid-murid. Tapi apa daya, saya orangnya gugupan. Kalian nggak percaya kalau saya gugup gitu. Kalau di depan umum gitu, awalnya keringet dingin. Mau ngomong A, B, C, lupa jadi ngomong apa gua nih. Mending kalau bisa ngomong X, Y, Z gitu ya. Nggak ada, blank semua. Bahkan awal-awal nonton stand up comedy waktu di Kompas TV, stand up comedy waktu juara satunya Rian, juara 2 Akbar, juara 3-nya si Koh Ernest gitu. Saya tahu, saya ngikutin stand up comedy. Bahkan saya belajar stand up comedy itu gimana. Saya pengen ngomong di depan halayak umum, tapi saya nggak berani gitu, nggak berani ngomong kayak kalian semua gitu. Waktu SD tahun 94 juga saya gugup, nggak berani tuh apa. Terus karena ekspektasi dari guru saya, kamu itu punya potensi, Sunaria, kamu punya potensi. Ya tapi saya nggak bisa, Bu. Coba, coba gitu. Saya disuruh baca puisi. Antara Kerawang Bekasi gitu, ada Sungai Citarum di depan umum. Depan umumnya itu waktu caturulan dulu ya. Waktu habis caturulan, waktu mau kenaikan kelas, karena kamu baca puisi ya di depan kelas, bukan depan kelas, depan kenaikan kelas kayak gitu. Wah, aduh keringat dingin. Untung masih baca teks. Gemeteran gimana kayak gitu. Sama saya kayak gitu. Suara saya juga vokalnya tinggi katanya. Suruh jadi pembina upacara. Suruh jadi pembina upacara. Kepada pemimpin upacara hormat gerak. Waduh, nggak bisa saya ngomong seperti itu. Awalnya gerak jalannya juga kaku gimana gitu ya. Karena terus saya diajarin sama guru. Ajarinnya agak aneh ya. Terserah mau diikutin atau enggak. Anggap di depan kamu itu nggak ada siapa-siapa. Anggap kamu ngomong sendiri gitu. Satu. Kedua, kalau kamu nggak bisa nganggap orang nggak ada, anggap aja di depan kamu itu monyet semua. Coba gila gitu. Anggap aja monyet semua. Jadi kamu kayak ngomong sama monyet semua. Nggak apa-apa, agak kasar katanya ngomong kayak gitu. Anggap aja monyet semua, dibilang gitu. Bisa nggak ya gue ya? Angger kok angger sih. Tetap aja gitu. Angger itu tetap dalam bahasa Sunda ya. Tetap aja. Grogi, panas dingin, tangan gemeteran, pengen buru udahan, kapan, aduh gimana, alah. Ya akhirnya terbiasa lah jadi pemimpin upacara, jadi bacain puisi. Saya sering banget bacain puisi dari tingkat SD, SMP saya bacain puisi. Bahkan pramuka juga waktu setiap ulang tahun pramuka saya selalu diajak gitu, bahkan selalu juara 1 pas baca puisi. Terus lomba juga di Kabupaten Antar Kerawang, suruh baca cerita karangan bebas gitu. Tahu ceritanya dari mana saya juga udah lupa sekarang. Kita suruh baca cerita, dikasih buku, bukan buku sih, ada lembaran sekitar 5-10 lembar gitu. Dibacain di depan umum,
di depan juri segini, baca, habis baca, disimpan bacanya. Kita jelaskan sambil kayak berdongeng gitu, kayak sekarang saya ngomong ke kalian, berdongeng apa yang kita baca dari sana. Kita tuh nggak tahu itu apa, random dikasihnya sama si juri. Dan alhamdulillah juara 1 gitu. Dari sana ekspektasinya dari sekolah saya makin tinggi. Ya kamu ngomong gini, ya kamu gini, kamu jadi MC, kamu dikira kagak beban kali gua kayak gitu. Beban, bener, sumpah beban banget. Pas SMA ya saya meredakan, jadi pura-pura nggak bisa lah. Mau jadi MC bisa nggak gini. Terus waktu SMA juga ada pentas seni. Saya nggak mau ngikutin seperti itu karena awalnya malu gitu, nggak mau, kayak mendem potensi aja katanya, walaupun itu bukan sebuah potensi, yang lebih baik dipendem aja kayak gitu. Ada pentas seni, teman-teman saya yang nonton waktu SMA, mungkin kalian ingat. Dulu ada ceritanya tentang wanita yang buruk rupa gitu. Wanita yang buruk rupa waktu pentas seni itu, nanti itu dia berubah jadi cantik. Nah, wanita yang buruk rupa itu seperti gini, misalnya dia ditempelin sama kertas-kertas kayak penyakitan gitu, terus spidol. Nah, si cewek itunya yang paling cantik di kelas, dan banyak yang ngajuin jadi pemeran utamanya. Saya awalnya nggak mau menonjol di depan umum gitu, makanya saya diem aja, nggak mau komen, nggak mau apa. Banyak yang nawarin juga, ya kayak kamu bisa deh, kamu gini. Enggak ya, si ini cantik loh, gini nggak mau, saya nggak mau bilang kayak gitu. Dan ternyata si cewek yang paling cantik di kelasnya itu nggak mau, dia minder, malah dia yang minder. Kok banyak yang mau cowok jadi kayak gini, dia nggak enak hati katanya. Akhirnya nggak ada yang mau tuh jadi pemeran utama ceweknya gitu. Yang mau akhirnya, maaf ya Kak Widi, maaf ya Widi itu agak gemuk. Maaf, saya bukan body shaming, karena kenyataan di kelas seperti itu. Dia itu pada nggak mau si cowok-cowoknya di kelas gitu, pada nggak mau. Bahkan si Widi sempet nangis, maaf ya Widi ya, Widi kok nggak ada yang mau, mentang-mentang gua jelek gitu, kata Widi gitu. Saya nggak pertama nama Widi di Facebook, lost kontak setelah lulus SMA, kok nggak ada yang mau gitu. Widi nangis, ya saya kasihan juga gitu. Akhirnya saya mengajukan diri, oke, saya aja lah yang jadi ini. Nggak apa-apa bilang gitu, nggak apa-apa ya, saya yang jadi pemeran utamanya saya. Nanti Widi itu mukanya dicemong-cemong jelek, nanti berubah jadi cantik gitu. Widinya itu ya tetap Widi, awalnya emang pertamanya Widi gitu, nanti berubah jadi cantik gitu, nanti berubah jadi cantik ganti pemeran gitu, awalnya seperti itu gitu. Tapi ya akhirnya Widi mukanya cemong-cemong doang, pas udah berubah jadi cantiknya, dan cemongnya dihilangin kayak gitu. Dan teman-teman saya nggak ada yang mau, akhirnya saya yang mau. Itu kelas 1 ya, pas kelas 1 SMA. Lalu terkenal lah saya di kelas 1 SMA itu. Kan tokoh utamanya namanya Malin, bukan Malin Kundang, tapi Malin Ayam. Pokoknya itu cerita rakyat yang digabungkan dari Malin Kundang, bawang merah, bawang putih, digabungin semua di sana. Jadi kalau saya ke kantin, ada kakak kelas 2, kelas 3, "Hei Malin, kemana Malin?" Jadi bukan terkenal nama saya terkenal Malin. Dan yang lain itu ceritanya pentas seni itu harus dubbing. Karena apa? Kita udah latihan dubbing, dan kasetnya rusak cuy. Pas hari kasetnya rusak. Akhirnya gimana? Nggak didubbing lah. Satu-satunya yang nggak dubbing itu kelas kami. Akhirnya juara 2 apa juara 3 ya? Tapi nggak juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Soalnya apa? Nilainya minus, nggak dubbing gitu. Tapi orang-orang pada tepuk tangan gitu. Oh bagus gitu, malah improve-nya banyak. Emang saya lebih seneng nggak dubbing. Kalau dubbing kan kita terpaku sama kata-kata yang ada di kita dubbing gitu. Kalau nggak dubbing kayak gini nih, saya ngecebrek aja gitu. Saya tanpa skenario, tanpa ada di-cut, tanpa apa, saya ngecebrek aja, ngomong sendiri gitu, tanpa ada skenario. Bahkan kalau ada skenario saya malah blebeb gitu. Mendingan kayak gini aja gitu, improve sendiri aja. Saya seperti itu. Terus gimana caranya ya? Kayak seperti diomongin sama guru saya waktu SD. Saya ingat namanya Bu Ice. Terima kasih Bu Ice, sampai sekarang saya masih ingat. Dan Bu Ice juga alhamdulillah sampai sekarang masih ingat. Tahun 94-95 saya kelas 1 kelas 2 SD. Sekarang udah tahun 2023. Saya masih ingat Bu Ice. Bu Ice juga masih ingat sama saya alhamdulillah. Waktu dia nikahin anaknya kemarin, dia ngundang saya juga. Saya ketemu lagi sama beliau gitu. Alhamdulillah masih diingat sama guru. Udah puluhan tahun ngajar saya gitu. Sekarang
Anak saya diajar sama Bu Nina, itu juga temannya Bu Ice, sama satu angkatan sama Bu Ice. Bu Ice sekarang udah pindah ke Karawang Kota. Dan nih nak, ini tuh guru ayah dulu, ini sama aja kayak nenek kamu gitu. Jadi ya tetap saya cium tangan sama si Ibu Nina. Anak saya juga, ini emang dulu ayah diajar sama Bu Nina. Iya betul, sekarang kayaknya si Bu Nina 2 atau 3 tahun lagi dia pensiun kayaknya. Sehat selalu Bu Nina. Lanjut lagi tentang masalah kenapa, gimana sih ngomongnya. Tadi barusan ngelihat di timeline, Shopee gila-gila ya nawarnya. Wah, itu baru nawar di chat. Kalau di live lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Saya pasang 500.000 ini. 575.000 di etalase. Emang sengaja saya pasang mahal 575.000. Ini Megazord. Megazord. Nah, ini Megazord. Piramid Zord. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya pasang 575.000. Ya, hitung-hitung bus-busan aja. Saya bilang gitu, pasang mahal aja di Shopee. Karena e-commerce itu yang nawar itu gila-gila. Nawarnya itu gila-gila, di atas 50%. Jadi kalau mau harga 300, 400, pasang aja 500. Saya pasang 575.000, tapi pas saat live Shopee saya bilang, ini 500.000 kak. Boleh nggak kak 100.000? Hah? Ini original Bandai, ini masih mulus banget. 100.000 boleh nggak? Aduh. Nggak boleh. Saya sambil senyum gitu, nggak senyum sini, senyum manis walaupun nggak manis banget ya, walaupun nggak manis itu. 100.000, aduh, 100.000 dari mana kak? Mendingan saya nggak jual 100.000. 200.000 deh kak, saya CO sekarang. Kita pada ketawa aja, padahal dalam hati, baku hantam kita, gitu. Nggak, tetap harus senyum, harus apa gitu. Walaupun kadang saya sinis, nyinyir kayak gimana. Aduh kak, nggak boleh kayak gitulah. Kakak cari yang kayak gini 100.000 di mana? Coba ambil lah di mana gitu, cari di mana gitu. Saya pengen ngarepin dia komen gini, kak di sono ada loh 100.000 gitu. Pengen ngarepin komen gitu, nanti kita cemes. Ya udah kakak beli di sana gitu, gitu. Pokoknya harus full senyum kalau ngadepin live streaming atau ngadepin bayar gitu, kita selalu full senyum. Makanya saya identik sama orang-orang katanya, baik banget sih mas, kok sabar banget sih mas. Kagak, gue kagak sabar, gue marah-marah mulu. Gue marah-marah mulu. Ada yang bilang, kok ini orang kagak ada susahnya. Ada teman saya di Facebook, kok orang ini nggak ada susahnya, selalu senyum, selalu full senyum. Enggak, kalian nggak akan ngerti penderitaan saya, kalian nggak akan paham kesusahan saya. Jangankan kalian, saya selalu menyembunyikan apa yang jadi gundah gulana saya. Istri saya juga nggak tahu saya sedih. Istri saya juga, saya nggak tahu saya ngeluh, saya terpuruk, saya gimana, nggak tahu. Saya selalu senyum di depan semuanya, selalu happy atau gimana depan istri. Misalnya istri, ya ini udah dibayar belum, ini udah dibayar belum, tenang, nggak usah mikirin kepala keluarga saya gitu. Kamu nggak usah mikirin apa-apa, kamu mikirin ngurusin anak, buat makanan, pokoknya ngurusin saya dan anak-anak. Kamu nggak usah mikirin bla 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 bla, semuanya tanggung jawab saya gitu. Nggak, bunda mau bantuin, udah cukup, nggak usah banyak ngomong, diem gitu. Saya lebih suka istri yang nggak banyak ngomong. Ayah kenapa kok diem aja, ayah kenapa gini. Dia paham kalau saya diem aja. Aduh, ini mobil belum disetori. Alhamdulillah mobil selalu aman, lancar jaya bayarnya. Aduh, ini supplier saya, mas total. Padahal saya lagi bingung. Saya lagi bingung, ini ada uang buat setoran mobil, tapi ujung-ujung supplier saya, mending kalau 1, 2, mas ini udah total segini-gini. Ya udah, kita beresin dulu totalan, kita bayar dulu totalan kita. Nggak enak soalnya dia juga nyari uang buat anak istrinya. Nanti kita putar otak lagi, putar otak lagi. Terus ada yang bilang, mas kok kamu senang aja joget-joget kayak orang gila, joget-joget kayak lagi batuk kayak LGBT. Enggak, gua normal coy, anak gua 2, gua doyan kayak gitu. Kagak doyan, malah gue jijik sama kayak gitu. Tapi gue lebih baik buat lu semua pada ketawa, lu semua senang daripada gue sendiri gitu. Banyak banget keluhan, banyak. Saya jarang nangis orangnya, jarang nangis. Walaupun saya mellow gitu, apa nangis. Anak saya sakit 1,5 tahun gitu, saya nangis cuma sekali, ketahuan istri gitu. Nangisnya ketahuan istri, karena ketahuan istri itu nangis gitu. Jadi akhirnya nangis banget pas ketahuan istri. Anak saya dirawat, saya gimana ya, aduh jangan ngomongin doang, malah sedih gitu. Anak saya sering dirawat, sebulan sekali dirawat, dalam 1 bulan itu dirawat seminggu gitu. Saya sedih gitu, saya berdoa sama Allah, sholat, ngaji, doa gitu. Saya nggak pernah
Bahkan istri sempat ngomong, Amel, ayah nggak pernah sedih gini. Nggak usah sedih, nggak akan nambah si anak saya sehat, nggak akan kayak gitu, nggak. Kita cukup berdoa, kita cukup tawakal, cukup ikhlas gimana gitu. Tapi ya kadang ya, namanya manusia gitu, punya hati nurani, punya apa. Istri lagi mandi, lagi apa, saya sholat, habis sholat saya berdoa, saya liatin anak saya, air mata gitu keluar, air mata. Istri meluk gitu, ayah kok nangis gitu. Oh enggak, gue nggak mau gitu ngeliat istri gue ngeliat gue nangis gitu. Makanya selalu ditahan gitu. Yang cuma bisa buat nangis ya itu anak-anak gue gitu. Kalau masalah ini belum setoran ini anak mau makan apa, istri makan apa, gini nggak ada duit, bla bla bla. Ayah ada uang nggak ada, ayah ada uang nggak ada. Mau segimanapun akan diusahain buat keluarga. Uang dari mana? Insya Allah ada, insya Allah halal, insya Allah nggak akan kemana. Ini barang semua ada, banyak, nggak usah mikirin gimana uang. Misal nggak